Al-hukmus sadis. Hal yajuzu akhdul fida' minal asir. Wes ya. Ngeturung. Hal apakah yajuzu wenang akhdul fida' menerima tebusan minal asir dari tawanan perang. Ikhtalafa telah berselisih al-fuqaha fi akhdil fida' mengenai hukum menerima tebusan minal asir dari tawanan perang. Ala aqwalin, ada banyak pendapat. Awalan, yang pertama, madhabul Hanafiyah, annal asir, bahwa tawanan perang itu la yufada, tidak bisa ditebus bil mali, dengan harta, wala yuba'u, dan tidak bisa dijual li ahlil harbi, kepada orang kafir yang memusuhi Islam, ahlul harbi. Li'annahu, karena menerima tebusan tadi iku yarji'u, bakal kembali harban, memerangi, alaina, kepada kita. Amma adapun fida'uhu, menebus tawanan perang, bi asra minal muslimin, dengan sama-sama tawanan perang dari tentara muslim, berarti tukar tawanan, fajaizun, maka hukumnya wenang, indas sahibaini, menurut dua muridnya Abu Hanifah, yakni Abi Yusuf dan Muhammad Al-Hadi. Tapi Imam Hanifah sendiri, waqala dawuh Abu Hanifah, la yufadawna, mereka tetap tidak bisa ditebus bi asrul muslimin, dengan tawanan-tawanan perang umat Islam. Aidan juga. Sanian, yang kedua, madhabul jumhur, yakni Asy-Syafi'i wa Malik wa Ahmad, yaitu jawazu akhdil fida', wenang menerima tebusan minal asra, dari para tawanan perang. Adillatul Hanafiyah, dalil-dalil madhab Hanafi. Istadallal Hanafiyatu ala adami jawazil fida' bima yali, telah berdalil orang-orang bermadhab Hanafi atas tidak wenangnya tebusan, bima, dengan dalil-dalil yali berikut ini. Qalu, mengucap si Hanafiyah, innal ayatal karimata, sungguh ayat, fa imma mannam ba'du wa imma fida'an, bisa jadi tawanan perang dibebaskan, ba'du, setelah ditawan, wa imma, bisa jadi fida'an, ambil tebusan. Kata madhab Hanafi, mansukhatun, ayat ini telah dinasakh biqaulihi, dengan firman Allah, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, maka bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kalian mendapati mereka. Tapi tentu yang dimaksud musyrik yang memerangi. Kalau semua orang musyrik diperangi, lah kapan dakwahnya? Wa biqaulihi, dan dengan firman Allah, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, perangi olehmu semua orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula beriman dengan hari akhir. Nukilah, dinukil juga, dzalika, pendapat itu, an Mujahid, dari Mujahid. Waruwiya, diriwayatkan, an Qatadah, annahu qala, bahwa Qatadah mengatakan, nasakhat, telah menasakh, ha, ayat ini, ayatul Anfal, ayat di surat Al-Anfal. Fa imma tasqafannahum fil harbi fasyarrid bihim man khalfahum. Fa imma tasqafanna,
Adapun jika benar-benar kamu telah menangkap mereka, kalau kamu telah berhasil menangkap mereka fil harbi dalam peperangan, fasyarrid maka usirlah bihim dengan mereka man orang-orang khalfahum yang ada di belakang mereka. Tentaranya ketangkep, orang yang di belakangnya sekalian diusir. Wa wajhul istidlal utawi cara mengambil dalil dari ayat ini, anna surata bara'ah min akhiri ma nazal, bahwa surat bara'ah, surat taubat tadi adalah yang tadi loh, bunuh orang-orang musyrik dimanapun kamu mendapatkan mereka. Itu surat taubat. Nah surat taubat, surat bara'ah itu termasuk di antara yang terakhir dari ayat-ayat yang turun. Maka yang terakhir itu menasakh ayat yang sebelumnya. Fawajaba maka haruslah an yuqtala dibunuh kullu musyrikin setiap orang musyrik. Illa kecuali man orang qamat yang telah tegak kuat ad-dalalatu dalil ala tarkihi untuk meninggalkan pembunuhan minan nisa yakni kaum perempuan wasibyan anak-anak dan lagi orang-orang tua, orang jompo, para pendeta, para guru enggak boleh dibunuh. Terus orang biasa yang bukan tentara enggak memerangi juga enggak boleh dibunuh. Waman dan orang-orang yukhadhu yang bakal diambil minhu dari iman al-jizyatu upeti, enggak dibunuh karena membayar upeti. Wal mutaakhir sedangkan dalil yang turun akhir adalah yansakhu menasakh al-mutaqaddim, dalil yang turun lebih dahulu. Kama huwal maklum sebagaimana yang sudah maklum min usul syariatil gharra dari kaidah-kaidah dasar dalam syariat Islam al-gharra yang cemerlang bersinar. Cuma harus dinasakh itu kalau antara ayat yang awal dan yang akhir benar-benar bertentangan, enggak bisa dicari titik temu, baru berlaku nasakh mansukh. Kalau masih bisa dicari titik temu, ya jangan pakai senjata nasakh mansukh ya. Jadi yang disuruh bunuh itu apa? Orang musyrik yang harbi, memerangi Islam. Kalau yang enggak harbi ya didakwai. Itu. Terus nanti menjadi kafir dhimmi kalau tetap non muslim. Kalau beda negara kafir mu'ahad. Ya, kalau dia minta suaka namanya kafir mustakman. Minta suaka. Jadi begini, orang non-muslim yang tidak memerangi, yang diperangi yang memerangi. Yang tidak memerangi siap bersatu negara dengan kita, membangun negara bersama, enggak mau khianat, enggak mau memberontak, ya, maka mereka wajib bayar upeti, menjadi kafir zimmi. Orang non-muslim yang di negara lain, yang antar negara kita dengan mereka ada perjanjian saling melindungi, rakyat kita yang kerja di mereka dilindungi, rakyat mereka yang ada di negara kita juga dilindungi, itu namanya kafir mu'ahad. Ada juga kita dengan negara lain perang, tapi ada misalnya kayak Korea Utara, ya misalnya. Lalu ada 1-2 penduduknya berhasil lolos keluar dari Korea Utara, minta perlindungan antar G2G, sebetulnya ada peperangan. Tapi person ini berhasil keluar minta suaka. Itu namanya kafir mustakman. Ya, kalau negara kita siap melindungi orang itu, ya enggak boleh lalu dibunuh. Kalau dibunuh berarti khianat, ingkar
ingkar janji bertentangan dengan Islam. Malah merugikan Islam, kesannya Islam itu suka ingkar janji. Membuat orang non-muslim nggak percaya pada Islam. Menurunkan kredibilitas Islam. Ya. Nah, repotnya kadang orang-orang dalil langsung pukul rata, bunuh orang kafir semua. Padahal ayat itu konteksnya beda-beda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqalu Hanafiyah berucap, la yajuzul mannu walal fida. Tidak boleh membebaskan tawanan, tidak boleh pula menerima tebusan. Karena menurut keyakinan Hanafi ayat itu sudah mansuh. Alasannya li'anna fihi taqwiyatan li ahli syirki. Karena dengan membebaskan itu malah menguatkan orang-orang musyrik ala ahli Islam di atas umat Islam. Haitsu sekira yarji'una mereka akan kembali menjadi harban memerangi alaina kepada kita. Waqad umirna sedangkan kita telah diperintah bitathhiril ardi dengan mensucikan bumi, disucikan minal kufri dari kufur. Nah, membersihkan bumi dari kufur apa harus dengan membunuh? Kan yang enggak, juga dengan berdakwah. Wa min rijsil musyrikin, dan juga dari kotoran orang-orang musyrik. Wa qalu Hanafiyah berucap, innama ruya fi asri badrin mansukhun aidan bima talawna. Sungguh hadis yang diriwayatkan tentang tawanan-tawanan perang Badar yang oleh Nabi ada yang dibunuh, tapi ada yang ambil tebusan, ada yang suruh ngajari anak-anak Madinah ya. Kata Hanafiyah, mansukhun itu telah dinasakh juga bima dengan ayat talona yang telah kita baca. Siyama terlebih wa annahu qad nazala itab. Terlebih sungguh telah turun ayat yang maidu mencela, seakan Allah enggak setuju dengan sikap Muhammad yang membebaskan itu. Dipaidu Gusti Allah fi qaulihi di dalam firman-Nya, maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Tiadalah pantas bagi seorang nabi kalau dia punya tawanan-tawanan perang sebelum benar-benar menaklukkan, melemahkan musuh di muka bumi. Dan konteksnya dari kemarin kan idza askhantumuhum, ya kalau kamu telah berhasil menaklukkan, melemahkan musuh, fasuddul wasab, tawan mereka, ikat dengan kuat. Ya, jadi ditawan, terus bla bla bla, fa imman namba'du, itu setelah musuh benar-benar lemah. Nah kalau musuh sudah lemah, ngapain kita harus terus membunuh mereka? Kalau sudah lemah ya didakwahi ya. Tapi memang kadang beda, pola pikir mazhab Syafi'i dengan mazhab lain itu beda. Makanya kayak di Indonesia yang heterogen banget, yang cocok ya pakai mazhab Syafi'i. Di sini pakai yang lain kemeng mas. Fala yajuzu tidak boleh al-istidlalu berdalil bi dengan ayat ini ala jawazi akhdil fida, berdalil atas wewenangnya menerima tebusan. Wa qalu innama kana minan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sulhil Hudaybiyah anna man jaa minhum radadnahu alaihim. Hanafi berucap, sungguh sikap yang ada dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa perdamaian Hudaybiyah, Nabi mengatakan orang yang datang dari kaum musyrikin maka kami kembalikan dia kepada mereka. Itu perjanjian
kita umat Islam dibebaskan ke Mekah, umroh segala macamnya, timbal baliknya orang kafir yang kita tangkap kita kembalikan. Imam Hanafi tetap enggak setuju, itu kan di awal-awal dakwah. Setelah kita kuat pateni aja. Innama kana fi bad'id da'wah. Sesungguhnya itu di awal-awal dakwah, wa qad nusikha dzalika, dan benar-benar hal itu telah dinasakh. Wa nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun melarang anil iqamati, bermukim bertempat tinggal, baina adhuril musyrikin, di antara orang-orang musyrik. Sekali lagi kalau kami yakin ini kontekstual. Kalau kita sama sekali dilarang ada di antara orang-orang kafir, terus mosok misalnya Amerika yang kafir dijarno kafir, enggak adakah kewajiban menyampaikan Islam? Dan kalau kita dakwah ke sana, otomatis ya kita ada di antara orang-orang non-muslim. Jadi melarang kita ada di antara non-muslim seakan-akan sama dengan melarang dakwah, kecuali kalau di sana itu enggak ada maksud dakwah. Ya, dia orang lemah, enggak mampu melindungi diri, enggak mampu mendakwahkan Islam, terus diajak hijrah enggak mau, tetap saja di Mekah dengan orang musyrik. Yuk kalau dibunuh kami enggak tanggung jawab. Yuk kalau sampai akhirnya murtad, kami enggak tanggung jawab. Nah kayak begitu loh. Yang dimaksud Nabi dilarang ada di antara orang-orang non-muslim itu begitu. Saya kadang ceramah, karena Nabi dawuh begini, al-jar qabla dar, bahwa kita itu sebelum memastikan membeli rumah mana, dahulukan survei, dilihat lingkungannya, tetangga oke, bagus-bagus, santri, kita oke ambil rumah di situ. Ojo tuku omah dhisik baru survei, tiba malingi akeh. Ya, konyol zaman. Kecuali kalau menurut saya. Kecuali orang-orang kuat. Mbah Hasyim As'ari, kampung banyak rampoknya malah didatangi. Nantang bikin pondok di situ. Lirboyo dulu banyak bromocoranya. Mbah Karim malah ke situ. Mergosono, ya Mas Duki Mahfud, dulu banyak copet macam-macam, malah diparani. Dan bukan ya Mas Duki malah jadi copet. Tapi mereka yang katut jadi santri. Nah gitu. Jadi dalil itu jangan yang mutlak ya. Ada beberapa dalil yang kontekstual. Ini Mas Kristen akeh ya. Iku barang ya. Ya kita ke sini. Wong pangeran memberi kekuatan. Man aqama baina adhuril musyrikin, siapa yang bermukim di antara orang-orang musyrik, faqad bari'at minhu dhimmah, maka benar-benar terbebas minhu dari orang itu az-zimmatu, tanggung jawab negara. Harusnya mereka berpindah ke Madinah, dilindungi oleh negara yang dipimpin Rasulullah SAW, tapi masih ada karena satu dua hal, orang muslim yang belum hijrah tetap ada di Makkah bersama orang musyrik. Ya Nabi merasa enggak bisa lagi melindungi mereka. Udah, tanggung jawabmu sendiri. Kami lepas tangan. Nah, tapi lek sing kering memakai orang sekelas Umar ya enggak masalah. Maka benar tinggal beres. Enggak usah mengkhawatirkan. Wong Umar Mas. Wong kafir macam-macam kampleng. Adillatul jumhur. Dalil-dalil jumhur. Syafi'i, Maliki, Ahmad. Wastadallal jumhur ala jawazi fida'il asir, telah berdalil mayoritas ulama atas wewenangnya mengambil tebusan tawanan perang
bi'iddati adillatin dengan banyak dalil. Nujizu kami merangkum dalil-dalil itu fima dalam keterangan yali berikut ini. Qauluhu ta'ala fasuddul wasaq fa imma mannan ba'du wa imma fidaan. Kalau sudah berhasil melemahkan menaklukkan musuh, maka tawan, kuatkan borgolnya, kuatkan ikatannya. Nah setelah diborgol jadi tawanan, setelah itu bisa jadi kalian memberi kebebasan mereka, manan dengan benar-benar membebaskan, ba'du setelah ditawan, wa imma bisa jadi fidaan kalian menerima tebusan. Faqad ajazat al-karimatu al-ayatul karimah al-fida' mutlaqan biduni qaidin wala syartin. Benar-benar ayat ini membolehkan ambil tebusan secara mutlak tanpa syarat, tanpa batasan. Falil imami an yamunna au yafti au yastariq. Maka boleh bagi kepala negara membebaskan atau menerima tebusan atau menjadikan mereka jadi budak, memperbudak. Amalan bil ayatil karimah, mengamalkan ayat tadi. Wa qalu, jumhur mengatakan innal ayata muhkamatun wala naskha fiha. Sungguh ayat ini diberlakukan hukumnya dan tidak ada nasakh di dalam ayat ini. Li'anna naskha innama yakunu li syai'in qati', karena rumus nasakh mansuh hanya terjadi untuk sesuatu yang pasti. Pasti tubruan. Kalau masih mungkin diambil titik temu, ya jangan dinasakh mansuh. Itu tadi kan masih bisa konteksnya beda. Porsi proporsinya juga beda ya. Maka jangan langsung tabrak nasakh mansuh. Ayat enggak diberlakukan. Alasannya mansuh. Fa'idha amkanal amalu bil ayataini fala makna lil qawli bin naskhi wal jam'u mungkin. Jika masih memungkinkan mengamalkan dua ayat, maka tiada artinya pendapat nasakh mansuh, sedangkan al-jam'u memadukan antara duanya mungkinun masih mungkin ya, cari titik temu masih mungkin. Fa inna ayata bara'ah wa hiya faqtulul musyrikin, sungguh ayat di surat Taubat yakni bunuhlah orang-orang musyrik, amrun lana biqatlil musyrikin indal liqa, itu memerintah kita membunuh orang musyrik ketika berjumpa di medan perang, bukan dalam hidup di kampung. Urip ning kampung hari-hari berdamai dadak nggawa parang tanggamu musyrik mau beleh ngawur. Kak ngono iku ya alasane faqtulul musyrikin, kak ngono. Fa idza waqa'u fil asri, jika orang-orang kafir itu telah terjatuh di dalam tawanan, kafafna kita menahan diri, anil qatli membunuhnya, ilal manni beralih ke membebaskan, awil fida atau menerima tebusan. Begitu itu amalan guna mengamalkan biqaulihi ta'ala fa imma mannan ba'du wa imma fidaan. Wastadallu aidan bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fata asra badrin bil mal. Jumhur berdalil juga bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menebus tawanan-tawanan perang Badar dengan uang, dengan harta. Wa man lam yakun indahu malun, orang yang dari mereka enggak punya harta, minhum amarahu, Rasul memerintahkannya sallallahu alaihi wasallam bita'limi asyaratin min abna'il muslimin, mengajari 10
putra-putra muslim al-qira'ata wal kitabah, tentang baca tulis, setelah itu dibebaskan gitu. Wa hadza qad sabata bi fi'lih, dan hal ini benar-benar telah terbukti akurat bi fi'lih, langsung dengan perbuatan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Membaca asyarah itu, kalau bilangan asyarah itu dewean, bacanya sinnya di fathah. Tilka asyaratun kamilah, bukan asyaratun. Ya zaman kalau nanti ngakati manten 10 juta, asyarati malayin, bukan asyarati. Tapi kalau belasan, isinnya disukun. Ya, khamsa asyrata, ihda asyrata, isnata asyrata, salasa asyrata. Nah gitu ya. Tapi kalau dia satuan, bukan adat murakkab, bukan belasan, bacanya asyaratun. Tilka asyaratun kamil. Paham ya? Apa-apa, masih ilmu cilik-cilik ini yang ngerti. Kiai aja salah ya. Padahal salah ngono ya ora patek perkara. Wong ya ora patek mikir. Ya, tapi ya tetap upayakan tetap bener, masih barang cilik-cilik. Wastadallu, jumhur berdalil bima dengan hadis rawa yang telah meriwayatkan si Ibnul Mubarak an Imran ibn Husain annahu sungguhlah Imran qala berucap, asarat Saqif rajulaini min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa asara ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan min Bani Amir bin Sa'sa'ah. Bani Saqif telah menawan 2 orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat berhasil menawan 1 orang dari Bani Amir bin Sa'sa'ah. Famara, kemudian melewat ketemu orang itu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil asri, orang itu sedang ada dalam tawanan. Faqala al-asir, lalu tawanan itu mengucap, salah apa saya kok ditawan? Alama uhbas, alama atas kesalahan apa? Uhbasu, saya ditahan. Faqala bijarirati khulafaika, karena kesalahan teman-temanmu. Khulafa itu jamak dari halif. Halif kalau ikut wazan tafa'ala, tahalafa. Orang Arab menyebutnya ad-duwal al-mutahalifah. Jadi Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, itu mereka ad-duwalul mutahalifah. Sama-sama memusuhi Yaman, musuh Libya. Itu namanya ad-duwal al-mutahalifah. Itu bolo-bolomu itu, karena kesalahan kejahatan bolo-bolomu. Faqala inni muslim, saya ini muslim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau qultaha wa anta tamliku amraka, andai Anda mengucap aku muslim tadi, dan ketika Anda masih full memiliki dirimu, belum jadi tawanan perang sama mengucap muslim, maka Anda benar-benar beruntung. Nah, sama mengucap muslim setelah ditawan, ya tetap jadi budak kamu nanti. Semamadu, kemudian lewat saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanadahul asir, lalu tawanan perang itu memanggil Nabi. Faqala inni ja'i fa'at'imni, saya lapar Nabi, beri aku makan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am hadhihi hajatuk, ya ini keperluanmu, panganan. Summa, kemudian fadahu birrajulaini, Nabi menebusnya dengan 2 orang, alladzaini kanat
Saqifun asarathuma, yang mana dua orang itu Bani Saqif telah menawan kedua-duanya. Jadi ditukar dua, ditukar satu. Menang Islam, kono menawan dua, kini menawan satu ijol. Qalu mengucap jumhur, fahadha dalilun ala jawazi fida'il muslim bi ghairih. Ini menjadi dalil atas wenangnya ambil tebusan muslim dengan tawanan lain minal musyrikin, namanya tukar tawanan. Wastadallu, berdalil juga jumhur bima dengan hadis rawa yang telah meriwayatkan hadis itu Muslimun Imam Muslim an Imran ibn al-Husain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata rajulain minal muslimin bi rajulin minal musyrikin. Nabi menebus dua orang tentara muslim tukar dengan satu orang musyrik, yaitu tadi maksudnya cerita itu tadi. Hanya riwayat di Sahih Muslim lebih singkat, enggak terlalu detail. Wastadalu, berdalil juga jumhur biro dalil akeh. Aidon bima dengan hadis rawa yang telah meriwayatkan Muslimun Imam Muslim aidon juga an Iyas bin Salamah an Abi qala kharajna ma'a Abi Bakrin radhiyallahu anhu wa amarahu alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar bersama Abu Bakar dan Rasulullah mengangkat Amir Abu Bakar alaina, memimpin kami. Kami keluar, biasa keluar itu Nabi menunjuk, ini komandan ini, sing manut karo pimpinane. Sampean pemimpin ya sing open karo anggotane. Jadi sekaligus meng-SK sapa kapteni. Gitu loh Nabi. Ben gak geger. Nek gak ono pimpinane yang dalan apa-apa, sapa tanggung jawab? Ya mbuh dhewe-dhewe. Ya gak sito rombongan jenenge Mas. Wong dhewe-dhewe. Siapa yang diangkat jadi amir? Abu Bakar. Falakiani, kemudian bertemu aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ghadi, keesokan harinya fisuki, di pasar. Faqala, Nabi bersabda, ya Salamah, hab, berikan li kepadaku al-mar'ata, perempuan, allati naffalahu, yang telah memberikan kepada Salamah Abu Bakrin iyaha, perempuan itu. Faqultu ya Rasulullah laqad a'jabatni, benar-benar perempuan itu membuat takjub aku. Lah kok jenengan suwun sih? Kowe ku ayu. Aku tergila-gila. Gumun tenan. Wa ma kasaftu laha sauban, dan saya belum pernah membuka bajunya sama sekali. Kentole durung tak sawang Nabi blas. Mosok jenengan suwun. Summalaqiyani, kemudian bertemu aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ghadi, keesokan harinya fisuqi, di pasar. Faqala ya Salamah hablil mar'ah lillahi abuk, ini sumpah ya demi Allah. Faqultu hiya laka, pun kula paring jenengan pun kurung tak senggol ya, sik murni niku ding-ding sanes bekas kula. Fa wallahi ma kasyaftu laha sauban, demi Allah aku belum pernah menyingkap bajunya. Fabi'tu biha, lalu aku faba'atha, mengutus biha, perempuan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fafada biha nasan minal muslimin. Pinter Nabi, sing paling ayu cekel Nabi ke ijol, karena banyak tentara muslim ditawan oleh kafir Mekah. Nah, iki wong wedok ayu regane larang. Ya, iki wong wedok siji iki tak bebas nih. Tapi sekian banyak tentara muslim ya bebas no kabeh. Nabi berhitung cermat, Mas, cerdas. Ya. Nek sing dijolne bangsa zaman-zaman ya siji-siji. Fafada, kemudian menebus biha, dengan perempuan cantik itu
nasan banyak orang minal muslimin usiru yang mana mereka ditawan di Makkah tadi Makkah wastadallu jumhur juga berdalil bil maqul dengan alasan yang sangat rasional bahwa anna takhlisul muslim awla min qatlil kafir bahwa upaya membebaskan muslim yang ditahan itu lebih baik, lebih penting, lebih utama daripada membunuh orang kafir. Kalau iso digejol-jolan ya mending timbang dipateni, benih kita bebaskan teman sesama muslim atau dia bisa didakwai dan mau masuk Islam jadi bolone kene memperkuat kene lalapo malah dipateni. Nah, hitung-hitung nang akal ya. Lil intifa' bil muslim karena bisa diambil manfaatnya tentara muslim tadi. Di anna hurmatahu azimah. Kenapa tentara muslim harus dibebaskan dengan cara tukar tawanan? Karena kehormatan muslim sangat besar. Wa amman darar alladhi ya'udu ilaina bitaf'ihi ilal musyrikin. Adapun mudarat yang bakal kembali menimpa kita dengan menyerahkan tawanan tadi kepada orang-orang musyrik, maka doror itu bisa ditolak oleh kemanfaatan tentara muslim alladzi yatakhallas yang tentara muslim itu bisa dibebaskan min fitnatihim dari fitnahnya musyrikin wa adzabihim dan seksaan oleh orang musyrikin. Jadi kalau tidak membunuh tawanan musyrik kamu anggap membahayakan, dikembalikan membahayakan, membahayakannya itu sudah terimbangi dengan kita kembalikan tentara muslim yang pasukan kita semakin kuat juga, enggak masalah. Ya. Wa dararu wahidin yaqumu bitaf'ihi wahidun mithluh dan bahaya satu orang musyrik yang enggak jadi dibunuh yakumu akan mengganti bitaf'ihi menolak bahaya itu wahidun seorang tawanan muslim yang bebas tadi mithlu seperti dia fayatakafa'ani sehingga imbang pok-pokan ya pok-pokan dan ada nilai lebih. Apa nilai lebihnya? Bisa jadi dia setelah dibebaskan belum tentu pulang malah gabung masuk Islam. Banyak untungnya daripada dibunuh. Kecuali yang benar-benar membahayakan. Oleh Nabi juga dibunuh. Wa tabqa fadilatu takhlisil muslim. Dan masih tersisa keutamaan membebaskan orang Islam. Wa tamkinuhu dan memberi kesempatan dia yang sudah bebas itu min ibadatillah beribadah kepada Allah. Wa fiha ziyadatu tarjih. Dalam hal ini ada nilai lebih unggul. Hadhihi khulasatu adillatil jumhur bin nisbati lil fida. Inilah kesimpulan dalil-dalil jumhur terkait dengan hukumnya menerima tebusan. Sawa'un kana bil mali au bir rijal. Baik tebusan itu berupa harta atau dengan tukar orang, tukar tawanan. Alama arafta sesuai dengan yang telah Anda ketahui. Wa ammal mannu al-Fatihah.